Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Huda yang Allah muliakan. Tidak ada untayan kalimat yang paling tepat dan yang akurat yang keluar dari lisan seorang hamba sebagai orang mukmin dan orang muslim. Tiada lain, tiada bukan mengucapkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Rabbul Jalil. Ya alhamdulillah, semua karunia nikmat yang diberikannya kepada kita semua, terlebih nikmatul iman wal Islam, sehingga kita semua bisa mendatangi tempat yang mulia ini, makam yang mulia ini, dalam rangka ibadah yang mulia, yakni salat Jumat dengan berjamaah. Yang menjadi sebuah harapan bagi kita tanpa terkecuali bahkan tertuang dalam doa. Semua aktivitas ibadah yang kita kerjakan di penghujung hari Jumat Sayyidul Ayyam, minggu terakhir daripada bulan Syahr Ramadan ini, semua ibadah yang kita kerjakan, baik yang bersifat nawafil maupun yang wujuban, mudah-mudahan Allah terima dan Allah ganti dengan kadar pahala yang berlipat adanya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Sayyidul Wujud yang menjadi cerminan suri tauladan kita, bahkan menjadi sebuah harapan dalam diri kita masing-masing, mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak dari Sayyidul Wujud Habibul Mahbub Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurratu A'yunina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Huda yang Allah muliakan. Sebelum khatib menyampaikan khutbah singkat pada kesempatan siang hari ini, mari kita sama-sama merenung sejenak, bertafakur sejenak, berfikir sejenak, berintrospeksi dalam rangka memperbaiki diri, dalam rangka memperbaiki kualitas serta kuantitas keimanan serta ketakwaan kita, yang mudah-mudahan di balik ikhtiar yang kita kerjakan, termasuk di penghujung Jumat malam bulan Syahr Ramadan ini, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan bagi kita semua, dan insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang makin mantap kadar imannya dan menjadi pribadi yang makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, dalam kehidupan ini satu hal yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Segala sesuatu yang sudah menjadi lahan publik. Ketika ada pribadi seseorang memiliki akan sesuatu, satu hal yang wajar ketika seseorang itu ingin merasakan dari setiap sesuatu yang dia milikinya. Bahkan ada di antara kita yang memiliki sebuah keinginan dibeli radio yang begitu mahal, bahkan merek radionya ternama, tapi ironis dan mirisnya kupingnya, telinganya dalam keadaan tuli tidak bisa mendengar. Bahkan ada di antara kita punya keinginan, punya kemauan, dia beli televisi yang luar biasa mahalnya, LED salah satunya, yang begitu enak, takjub dengan suaranya, warnanya yang begitu bikin tertarik bagi kita semua. Tapi nyaris dan miris, dia tidak bisa melihat alias buta matanya. Bahkan di antara kita ada yang terlena, bahkan menjadikan sebuah cita-cita. Dia beli sepatu yang begitu mahal, mereknya tidak asing, bahkan masyhur itu merek sepatunya. Tapi nyaris ketika dia menggunakan sepatu tersebut yang mahal, bahkan mereknya ternama, dia tidak punya kaki, tidak sempurna kaki.
merasakan bagaimana dalam keadaan sujudnya manis ketika dia menjadi orang beriman, bagaimana manis dan dahsyatnya ketika dalam rukunya. Manis, nikmat dan lezatnya begitu indah, luar biasa. Ketika pribadi seorang mukmin bisa merasakan bagaimana manisnya iman, indahnya iman, lezatnya iman, lezat ketika melaksanakan sahur Ramadan. Iman itu terasa ketika melaksanakan qiyamul lail, tilawatul Quran, salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manis ketika sedang dalam keadaan tahiyatul masjid, masuk di masjid dia membaca salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman bisa bagaimana merasakan manisnya itu iman, indahnya itu iman, lezatnya itu iman. Mari sama-sama kita simak apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang beriman bisa merasakan bagaimana manisnya iman, indahnya iman dan nikmatnya iman. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuzafa fin nar. Hadirin jemaah salat Jumat yang Allah muliakan, dari Anas bin Malik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana seorang mukmin bisa merasakan bagaimana manisnya iman, indahnya iman, nikmatnya iman, dengan 3 perkara yang apabila terdapat pada diri seorang mukmin maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman. Satu di antaranya kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari apa yang ia cintai. Wajar kalau orang tua cinta terhadap anaknya. Satu hal yang wajar ketika sang suami cinta dengan istrinya. Satu hal yang wajar ketika sang istri cinta dengan suaminya. Pun demikian, kalau ada pejabat cinta dengan jabatannya, terlena akan hartanya, silakan, sah-sah saja. Tapi yang harus kita sadari, apa yang kita cintai, apa yang kita sayangi di dunia ini, hakikat dan sejatinya fa innahu mufarriqatun. Saatnya tiba yang kita cintai, saatnya tiba yang kita sayangi, pasti dan pasti akan berpisah dari kita. Maka sejatinya idealnya menjadi orang yang beriman, tidak ada cinta yang paling lebih kita cintai kecuali menjadikan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Nabi Muhammad SAW lebih dari segala sesuatu yang ia cintai. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika perang Tabuk, baginda Nabi Muhammad SAW mengumpulkan mobilisasi dana. Di antara sekian sahabat ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Takjub baginda Nabi Muhammad SAW sampai bertanya Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hal tarakta syai'an ya Abu Bakar, apa yang kau sudah tinggalkan bagi keluargamu akan sesuatu wahai Abu Bakar? Tersenyum Abu Bakar, taraktu lahumullahu wa rasuluh, sudah aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Ini jadi potret dan pelajaran bagi kita. Kita menjadi orang yang beriman, sudah apa yang kita berikan? Kalau kita punya jabatan, sudah kita jadikan jabatan sebagai ladang bekal ibadah kepada Allah.
Kalau kita merasa Allah berikan titipkan kekayaan, bahkan banyak fulus, sudah berapa banyak harta fulus yang kita gelontorkan, kita dermakan untuk kepentingan Masjid Jami Al-Huda dalam rangka syiar dan dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pun kita cinta dengan dunia, apakah dari setiap cinta kita dengan dunia menjadikan rasa cinta dunia itu sebagai bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia cinta akan seseorang, dia tidak mencintai seseorang kecuali cintanya karena Allah Rabbul Jalil. Ini yang dalam hidup kita. Hadirin jemaah salat Jumat yang Allah muliakan, kadang dalam hidup pertemanan hanya sebatas tujuan duniawi. Ada persyaratan-persyaratan tertentu. Kalau bahasa dalam istilah dunia pameo politik, ada bahasa tidak ada teman sejati, yang ada adalah tujuan sejati. Teman bisa jadi lawan, bahkan lawan bisa jadi teman. Is okay. Yang paling penting tujuan duniawi, keinginan dan sebuah dorongan hawa nafsu bisa terpenuhi. Ini yang sejatinya orang cinta akan seseorang, cintanya bukan karena Allah, melainkan cintanya karena kepentingan tertentu, karena tujuan maksud tertentu. Mudah-mudahan kita jadikan Allah yang bisa mencintai satu dengan yang lainnya, cinta karena Allah Rabbul Jalil. Hadirin jemaah salat Jumat yang Allah muliakan. Lalu yang ketiga, kata baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang bisa merasakan bagaimana manisnya iman, indahnya iman, lezatnya itu iman. Yang ketiga adalah dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, seperti halnya ia membenci ketika akan dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang beriman yang selalu senantiasa merasa bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah dan taufiknya. Jangan pernah terlena kembali dengan bujukan, rayuan, godaan setan di sekeliling kita, terlebih dorongan hawa nafsu. Jangan karena teman kita diundang ada bahasa ketidakenakan, karena diundang mabuk-mabukan akhirnya kita ngikut mabuk-mabukan. Karena tidak enak diundang sama teman main judi, karena diundang gak enak sama teman akhirnya ikut main judi. Yang muda, anak remaja nggak enak karena diundang sama temannya komoditas remajanya untuk ikut tawuran, karena diajak akhirnya terlena ikut juga akan tawuran. Maka jadilah pribadi yang selalu senantiasa ingat kata baginda Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bil lisani wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Jadilah orang mukmin yang ketika melihat sebuah kemunkaran bisa merubahnya dengan tangan sang penguasa, maksudnya yang punya semua dengan sistemnya, dana dan lain sebagainya. Kalau kita tidak jadi penguasa, maka jadilah para alim ulama, para dai-dai yang selalu senantiasa mengingatkan itu yang baik, itu yang buruk. Minimal kita menjadi jamaah yang selalu senantiasa berdoa dalam hatinya agar menjadi pribadi-pribadi yang berusaha menjauhkan kemunkaran dan makin dekat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, di penghujung khutbah singkat pada kesempatan siang hari ini, mari kita renungi apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, tepatnya surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakari wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka jadilah orang mukmin yang berikhtiar makin taat kepada Allah, makin taat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan berikhtiar menjadi seorang mukmin yang berusaha menebar banyak manfaat antar sesama.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا على عبدك ورسولك سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما اتصلت عين بالنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا فوائس ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة بالجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسنى بملائكته بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعليك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا في هذا الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. أما يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.